Assalamualaikum. Novel Islami Romantis karya Anity. Ustadz I Hate You. Part 2, Ijab Kabul. Rara sangat cantik ketika mengenakan pakaian pengantin. Dengan balutan gamis brokat berwarna putih dipadukan kerudung yang menutup dada dengan warna senada. Sungguh membuat Ustadz Faruk kagum waktu pertama kali melihat Rara mengenakan kerudung yang menutupi dadanya. Masya Allah, sungguh indah dan sempurna ciptaanmu ya Allah, ucap Ustadz Faruk dalam hati. Sebenarnya ini bukan konsep pernikahan yang diinginkan Rara. Impiannya selama ini menikah dengan acara yang super mewah dan elegan. Ini terlalu sederhana menurutnya, apalagi memakai kerudung yang panjang sampai menutupi dadanya. Sungguh Rara sangat tidak suka. Namun orang tua Rara meminta perias pengantin agar membuatnya mengenakan gamis syar'i karena akan menikah dengan seorang ustadz. Saya terima nikah dan kawinnya Rara Alicia Bilqis binti Fikri Nabawi dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, ucap Ustadz Faruk dengan mantap dalam satu tarikan napas. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya penghulu yang juga merupakan abi dari Ustadz Faruk. Sah. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan doa. Semua orang mengucapkan syukur, tetapi tidak dengan Rara. Bagi Rara, ini bagaikan mimpi buruk yang secepatnya ingin ia akhiri. Awalnya, Rara memang sangat menentang perjodohannya. Namun, sebuah kenyataan datang padanya, sehingga membuatnya menerima perjodohan tersebut, meskipun terpaksa. Tepat 1 bulan setelah pertemuan Rara dengan Ustadz Faruk, ingin rasanya Rara segera bangun dari mimpinya. Namun, kenyataannya Rara sudah sah menjadi seorang istri dari Ustadz Faruk. Flashback on 2 minggu sebelum hari H. Sayang, jangan nangis terus dong, pinta Raja sambil menyeka air mata Rara. Bagaimana aku tidak nangis? Karena sebentar lagi aku akan menikah dengan orang lain. Bagaimana dengan semua impian kita selama ini? Aku gak bisa hidup tanpamu. Aku sangat mencintaimu, ucap Rara dengan terseduh-seduh sambil menatap Raja dengan penuh perasaan. Memangnya tidak bisa untuk menolak permintaan papah kamu ya sayang? Tanya Raja. Gak bisa. Kalau aku tolak, papah ancam untuk tidak menganggapku lagi sebagai anaknya. Dan harta warisan untukku pun akan dicabut, ucap Rara. Raja terdiam sebentar. Bagaimana kalau kita kawin lari saja? Aku siap untuk kita tinggal di luar negeri, ajak Raja meyakinkan Rara kalau ia juga sangat mencintainya. Gak bisa sayang, papahku mempunyai penyakit jantung. Aku takut kalau tiba-tiba pergi nanti terjadi sesuatu sama papahku, jelas Rara dengan lemah. Andai papah aku tidak ada penyakit jantung, mungkin aku duluan yang ajak kamu kawin lari. 3 bulan yang lalu, papah baru saja pergi ke rumah sakit untuk check up karena jantung papah tiba-tiba sakit. Dan kata dokter, jantung papa harus dijaga karena sewaktu-waktu bisa saja tambah parah. Tambah Rara menjelaskan dengan perasaan takut. Kenapa baru bilang ke aku sekarang? 2 minggu lagi kamu akan menjadi istri orang. Jadi, selama beberapa hari ini, kamu aneh seperti menghindarin aku? Apa karena perjodohan ini? Tanya Raja serius. Iya, aku takut kalau kamu tahu, nanti kamu akan tinggalin aku. Tidur pun aku tidak nyenyak sayang. Makanya sekarang aku baru berani bilang. Itu pun karena saran dari Dita dan Ayu.
Jelas Rara dengan menyebutkan temannya yang merupakan teman Raja juga. Kamu masih meragukan cintaku? Seandainya Dita dan Ayu tidak memberi saran, mungkin kamu akan menikah diam-diam di belakangku, ucap Raja yang terdengar kesal. Maafin aku sayang, aku tahu kamu sayang banget sama aku. Aku tidak meragukanmu. Aku cuma takut kamu meninggalkanku setelah tahu semuanya, jawab Rara dengan memegang kedua tangan Raja. Itu artinya sama saja kamu masih ragu. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Ra, jawab Raja meyakinkan Rara dengan menatapnya sambil kedua tangannya memegang pipi gadis yang dicintainya itu. Kemudian disambut hangat Rara dengan memeluk Raja. Terima kasih sayang, I love you, ucap Rara. Iya, I love you too, jawab Raja dengan pelukan hangat. Wajah kamu terlihat pucat, Ra. Apa kamu nangis terus? Apa makanmu teratur sayang? Tanya Raja dengan perasaan cemas. Aku gak apa-apa kok. Sayang, kalau aku nanti beneran nikah sama orang lain, apa yang bakal kamu lakuin? Tanya Rara balik. Pertanyaan yang selama ini membuat hatinya gelisah. Pertanyaan yang sebenarnya tidak sanggup untuk Rara tanyakan, namun tetap ia tanyakan. Raja terdiam sebentar. Terlihat sangat berat baginya untuk berkata-kata. Matanya pun mulai berkaca-kaca lagi. Kemudian ia menghela napas sebentar. Aku akan menunggumu, Ra, jawab Raja tanpa ragu. Belum sempat Rara menjawab, Raja sudah melanjutkan kata-katanya lagi. Karena aku pun tak bisa jauh darimu, Ra. Aku lebih rela kamu nikah sama orang lain asalkan kita masih bisa berhubungan, lanjut Raja. Selama kita pacaran hampir 3 tahun, aku sangat bahagia bersamamu. Kamu yang perhatian, kamu yang selalu support aku, kamu yang selalu ada di saat aku butuh, kamu yang selalu ngertiin aku, dan kamu yang sangat cantik dan manja, lanjut Raja dengan sedikit tersenyum, walau sebenarnya hatinya sangat sakit. Andai sekarang kamu minta aku melamar di depan orang tuamu dan menikahimu pun aku siap. Namun, aku tahu itu tidak mungkin dan kamu sudah dijodohkan dengan orang lain, lanjut Raja. Rara seperti tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa mengeluarkan air mata. Ia sangat senang Raja berkata seperti itu, namun juga merasa sangat bersalah. Tidak ia sangka, ternyata selama ini Raja sangat tulus mencintainya. Jangan nangis lagi dong sayang, nanti cantiknya hilang loh, ucap Raja menggoda Rara sambil menyeka air matanya. Aku janji sayang, selama aku menikah nanti, hatiku hanya untukmu. Tubuhku pun tidak akan pernah terjamah olehnya, dan akan kubuat agar ia menyesal pernah menikahiku, sehingga ia tidak tahan dan segera menceraikanku, jawab Rara penuh keyakinan. Flashback up. Rara selalu ingat akan janjinya dengan Raja sebelum akhirnya ia dengan terpaksa bersedia menerima perjodohannya. Setelah selesai ijab kabul, Ustadz Parok pun menyematkan cincin kawin di jari manis Rara. Baru kemudian mengucup kening Rara yang sudah sah menjadi istrinya. Ustadz Parok begitu bahagia dan tersenyum ke arah istrinya yang hanya menatapnya dengan tatapan malas. Rara, ayo cium tangan suamimu, pinta Mamah Rara. Sebenarnya Rara sangat enggan melakukannya. Namun, karena sekali lagi disekan dari Mamah Rara yang menyuruhnya. Ayo Ra, pinta Mamah Rara kembali. Rara terpaksa mencium tangan suaminya,
Kemudian Ustadz Faruk meletakkan tangan di ubun-ubun istrinya dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tentukan atas dirinya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau tetapkan atas dirinya. Dilanjutkan dengan Rara sungkeman mencium tangan mamah dan papahnya, serta tangan Abi dan Umi Ustadz Faruk yang kini sudah menjadi orang tuanya juga.